kajian kita pada malam yang sangat berbahagia ini, mari sejenak kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk tunduk dan patuh serta beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kita diciptakan hanya semata-mata untuk tunduk dan patuh dan taat beribadah kepada Sang Pencipta. Pertanyaannya adalah, adakah manusia di muka bumi ini yang pekerjaannya selalu dalam ibadah? Ada. Mari kita melihat sejarah bagaimana ibadahnya Ahlu Sufah. Ini mungkin sering kita dengar, kita ulang kaji kembali. Ahlu Sufah itulah sekelompok hamba Allah yang ikut baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Duluan Rasulullah ke Madinah, kemudian mereka ikut belakangan. Pekerjaan mereka hanya semata-mata beribadah kepada Allah di Masjid Nabawi. Malah mereka tidur di situ. Hingga ketika itu Rasul membuat satu tempat dekat dengan masjid, bahwa beliau memberikan nama As-Sufah. Hanya semata-mata beribadah. Adakah mereka mencari rezeki? Ada. Untuk apa? Untuk kebutuhan hidup. Mereka makan untuk sanggup beribadah. Hanya sebatas itu. Ibadah, zikir, tadarus, macamlah. Ruh luhu wate pajuhbu, istilah tanyo jenau. Itu bid uro pekan. Yang mekat bantu uru mekat, yang mekat bu bantu rapingan. Hanya itu pekerjaan mereka. Diberikan makan, pulang. Wow pajuhbu, ketiga ibadah lo. Ahli Sufah. Kemudian ada juga dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi yang sibuk dengan mencari harta. Tetapi harta itu hanya semata-mata untuk ibadah. Siapa itu? Ada beberapa sahabat Nabi dalam sejarah. Antara lain itulah Abdurrahman bin Auf. Wateuro Abdurrahman bin Auf yang usaha. Beliau pengusaha sukses. Ada riwayat yang mengatakan sampai kekayaannya hingga 2,6 triliun. Oh malam yang merumpok baginda Nabi, ya Rasulullah, nah lun menoro kalau lun berusaha, lun usaha. Terus lun karena harta. Apa yang kau butuhkan ya Rasul? Lun sehingga kamu kena mau perang usuku pulan misalnya. Semua kebutuhan aku sumbangkan di jalanmu. Malah tentera-tentera yang syahid dalam perang gesantuni karena anak yatim yang ditinggalkan. Kekayaan Abdurrahman bin Auf itu, usaha-usaha beliau dengan usaha jadi ibadah karena harta dari hasil usahanya semua disumbangkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala memuji kedermawaannya Abdurrahman bin Auf beserta Sayyidina Utsman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah menggambarkan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu laksana orang menanam satu benih, yang satu benih itu menumbuhkan 7 cabang dan satu cabang itu menumbuhkan 100 yang lainnya. Pun pegah oleh Allah, semakin dermawan, semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Belum ada dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia yang jatuh miskin karena kedermawaannya. Galumna dalam sejarah kehidupan manusia orang yang jatuh bangkrut karena kedermawaannya. Malah seorang pengusaha yang dermawan, dia pasti usahanya akan maju. Itu janji Allah. Jangan pernah kita ragukan. Al-Baqarah ayat 261. Ada juga sahabat yang kaya karena warisan orang tuanya. Siapakah beliau? Abu Talha. Beribadah dengan warisan orang tuanya. Sehingga pada satu hari Abu Talha mendengar
Satu ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah Ali Imran ayat 92. Nyana taala ulun tuan. Apa bunyinya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sungguh tidak sempurna kebaikan sebelum kita menafkahkan harta di jalan Allah, harta yang paling kita sayangi. Abu Talhah ada beberapa kebun kurma. Ada satu kebun kurma yang menghadap ke Masjid Nabawi, di mana Rasulullah ketika ke masjid singgah di kebun kurma Abu Talhah, beliau minum di situ, beliau makan buah kurma di situ, terus ke masjid. Itu kebun kurma yang paling disayang oleh Abu Talhah. Nama kebun kurmanya Bairuha. Ketika Abu Talhah mendengar akan itu ayat, maka beliau menghadap akan baginda Nabi. Ya Rasulullah, itu kebun kurma yang paling aku sayang. Maka ini aku wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tempo dulu beribadah dengan hartanya. Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah, mereka itu mengamal. Amalan itu jadi ibadah. Hadirin yang berbahagia, bagaimana sejarah Abdullah ibnu Umar? Beliau mendengar satu hadis pada baginda Nabi. Apa bunyi hadisnya? Siapa saja yang memberikan keinginan di atas keinginannya. Artinya orang lain punya keinginan, kita punya keinginan. Tetapi keinginan kita singkirkan, memberikan keinginan hamba Allah yang lain, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Abdullah bin Umar mendengar hadis itu. Sehingga kali dengar hadisnya, Abdullah ibnu Umar sakit. Waktu sakit, ya minta lah ubat. Rupanya merumpok ubat bak sabah ungkut, tapi hanya gedepu jenis ungkut. Rumpok, gepanggang bahasa tanya, pertih betul lagi urung operasi, nyak bekas luka nyak bagas sembuh, nyak daerah kamu ini gepanggang ungkut baci. Le gepanggang kapulih. Rupanya lama kelamaan tinggal ungkutnya, hawadat, gejak kota Mekah dia minta merumpok. Gejok gepanggang, le gepanggang gejuk bak pembantu, gepegah hidangkan kepadaku dengan memakai roti. Cok roti, atih roti puduk ungkut. Rupanya waktu jibah hidangan datanglah seorang pengemis. Dia melihat kepada itu makanan, dia sangat menginginkan, sehingga dia meminta. Kun Abdullah bin Umar, wahai pembantuku, berikan itu makanan kepada pengemis itu. Gejawab li pembantu, ya Abdullah bin Umar, bukankah ini makanan kesukaanmu? Hana pupu juk laju. Bedahlah pembantu gejak. Wadah gejak karena sayang hak kemajikan bahasa jinau han gejok ungkut menau. Gejok peng 2 dirham gejok ke pengemisnya. Kemudian dia berangkat, itu ikan dihidangkan kepada Abdullah bin Umar. Apa katanya? Kenapa engkau tidak memberikan makanan itu kepada hamba Allah yang membutuhkan itu? Wahai majikan lu, bukankah drone niat minta menyasa kedih mesanun lagi nyo makanan cit hawan lung hidangkan ke drone. Hai, tidakkah kamu mendengar satu hadis Nabi di mana Rasul pernah mengatakan siapa yang memberi keinginan di atas keinginannya, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Bedah, cak ungkot, cak roti, ya tidak, jok. Dan peng yang kata jok menau, luar dirhamnya, beli tecok pulang, dan makanannya jok. Konsekuen beribadah selalu dengan berbagai macam cara. Hadirin yang berbahagia, inilah sejarah di mana sahabat dan generasi sahabat mengetahui sesungguhnya mana sih harta yang setia lamu dipnya. Dah harta yang ijak, yang yakin lam alam kubu yang mendampingi hantar tujuan uro bangkit pajan tanyo harus tak berangkat yaumil mahsyar so pengon menyahkan amal dan harta. Yang yakin sahabat tempo dulu hadis Rasul mengatakan bahwa di yaumil mahsyar esoknya hambaku akan berpayung di bawah nilai sedekahnya. Yakin mereka beribadah dengan harta. Menyahmenan tanya pun yakin. Hana tau pengelain menyahkan harta di samping amal yang lain. Harta alam dunianya untuk kemutuah enak iji setia. Sakit tu menurut harta.
Nyan harta ke rumah sakit Kesrem, Cut Mutia sekeliling, le baju tu, Ubanda, Banda Aceh, Medan, Isiton, le peng baju tu, ja Malaysia, Singapura, Jakarta, mati di Jakarta, item sitat mantang le harta ti atu. Menyedit harta wang motor, le harta ngam pesawat ipu, terus kenau, jok ketanya, bawa alam kubu, stop hanai jali ipiu. Toko yang kata beliau tedang hai tidak le, motor yang kata beliau terparkir hanai tidak le, rumah yang tak pegot mandum hanai tidak le. So yang tidak. Yang tiga kadang surah tanya urung mekat terus urung yang membutuhkan memata hana deh geblut ya meta teruka kena tiga tiaat terus katruh lurunyo katruh yang menginati tiaat nyan yang tidak tu yang dapat rasa tabi maka ulih karena demikian inilah harta sesungguhnya tahu bahwa Allah harta yang ada nilai sedekah dan harta yang ada nilai wakafnya. Ada juga orang yang beribadah karena pangkat dan jabatannya. Eganyan hagetumai ibadah lagi ibadahnya alusufa. Hana mutumai yak minta rezeki lagi usahanya Abdurrahman bin Auf. Tetapi sibuk dengan pangkat dan jabatan. Siapa? Antara lain Khalifah Umar. Apa pekerjaannya? Ibadah. Malam dalam sejarah hanatan begeeh. Ya sitat patah na rumah hurung ngefir. Hingga ada dalam satu sejarah ada rumah di situ tidak ada makanan. Ketika itu beliau memutuskan dengan ajudannya untuk masuk ke Baitul Mal, terus gecoklah gandum. Jiem kapolhe malam bahasa tanya. Kun ajudan ya khalifah, malam pun kajula, mungkin pun ron dia intan, tinggal ron punya kesibukan, kajek nawa dia istirahat, bah gandumnya lung ya intan mantam ba urang yang membutuhkannya. Apa dijawab oleh Khalifah Umar? Hai. Andai kata Allah Subhanahu wa taala esoknya menanyakan padaku, wahai Umar, engkau sebagai pemimpin, engkau sebagai khalifah, rakyat menunggumu dan membutuhkanmu. Kenapa gandum itu engkau suruh antar pada ajudanmu sementara dirimu itu mampu, dirimu itu kuasa, dirimu itu kuat, bahkan gandumnya teryantar bak ajudan sementara kamu kuasa. Kalau seandainya Allah menanyakan itu esoknya padaku, siapa yang mampu menjawabnya? Kajawab kita. Jawablah ajudan, han khalifah. Menyaha cok gandum pe tekuk lum. Malamnya dia intan kepada orang yang membutuhkan. Beliau itu beribadah dengan pangkat dan jabatannya. Ada juga sahabat yang sibuk bukan rukuk sujud, bukan mencari harta untuk bersedekah, tapi sibuk dengan menuntut ilmu. Ibadah dengan ilmu pun luar biasa hikmah Nabi Allah. Bagaimana sejarahnya gurunya Imam Malik sampai waktu dia beut hana peng membaca banggakan langkan tong kosong. Hanangan ERBT bahasa Jino. Bodoh gurunya Imam Malik dalam sejarah gecok tangga gepeduk bak benih rumah dia lah kenteng rumah. Gelah kenteng. Dia pulau gecok peng ke pasolam kih berangkat yang menuntut ilmu, beribadah dengan ilmunya. Hadirin yang berbahagia, pertanyaannya bagi kita hari ini, kita berada di posisi yang mana? 20 pujum wate Nabi Allah ho kata bawatenyo. Kesempatan apa lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang berbahagia, itanya oronyo bak posisi udip yang jiuh dengan masa kehidupan Nabi. Udip yang jiuh dengan generasi-generasi sahabat Nabi. Tentu dan pasti penuh dengan kelalaian. Nyok hikmah Allah ni putren bulan Ramadan. Lam situn hanya si bulan yang Allah lipat ganda pahala. Walaupun hanya terlibat dak ibadah, namun Allah melipat ganda pahala. Lebih-lebih tatemai ibadah dalam malam Lailatul Qadar. Nyok yang kepegat pengumuman li panitia menawang. Besar pendapat malam Lailatul Qadar kamu menoban buat dengan ibu-ibu tentang malam Lailatul Qadar. Lung baca-baca dalam kitab banyak sekali pendapat, termasuk pendapat Sayyidatuna Aisyah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Lailatul Qadar itu 20 waktu, mulai 20 sah. Nah yang pegah malam-malam ganji 20 sah, 20 leh, 25. Nah yang pegah mulai malam 20 sah waktu. So mentang yang metumai ibadah lam bulan lam malamnya.
Tengah tak ibadah ka Lailatul Qadar, laksana tak ibadah 1000 bulan. Tak ibadah 1000 bulan lebih kurang 87 tahun. Tak tumai waktu Lailatul Qadar tanya ulam ruku'. Lam Lailatul Qadar tanya tengah zikir. Lam Lailatul Qadar tengah dalam tak iktikaf, maka lagi tak ibadah 1000 bulan, lagi tak ibadah 87 tahun. Mu umur tahana 87 tahun kadang. Tapi Lailatul Qadar nyukuh kesempatan gebuka iktikaf bak masjid tercinta, ibadah katanya di sini, ibadah badan, ibadah harta, dan ibadah sebagainya. Hadirin yang berbahagia, dengan sisa-sisa bulan Ramadan bacut tu hanya lebih kurang 10 atau kurang rotu, mari kita tingkatkan amal kebajikan. Kita berdoa, kita melekeh, kita mengadai Allah malam Lailatul Qadar bumurumpok dan ruh katanya lam urang beribadah di dalamnya, nyawa tu yang berujung daripada Ramadan harapan la'allakum tatakun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, karena sesungguhnya tahu bahwa Allah katanya dengan tasandang titel takwa, karena takwa itu diberikan kepada orang yang beribadah dan syurga itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju keampunanmu, yang ampunan Tuhanmu. Di sana Allah telah menciptakan syurga seluas langit dan bumi. Kepada siapa syurga itu diberikan? Itulah kepada orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, kata demi kata, kalimat demi kalimat, yaitu balik salun tuan, moga bermanfaat bagi pribadi ulun tuan sendiri, kiranya wujud ubat penawa ke katanya dumna. Yang terakhir,